Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Dek suara saya? Kedengaran Dek suara saya Dek? Kedengaran, Dok. Oke, jadi di jadwal kuliah judulnya dibuat proses penyakit denominasi ya. Nah, sebenarnya kurang tepat ya, karena di dalamnya tidak hanya tentang penyakit denominasi aja. Jadi makanya saya ambil judulnya rare disease. Jadi ini yang akan saya kuliahkan hari ini memang penyakit-penyakit yang termasuk jarang terjadi di bagian neurologi. Oke. Memang deh. Udahlah dek, cetek aja tuh ya. Oke lah. Oke. Jadi yang pertama adalah lateral sclerosis atau disingkat dengan ALS. ALS ini merupakan penyakit atau bagian dari penyakit motor neuron atau motor neuron disease. Sebenarnya motor neuron disease itu ada banyak, tidak hanya ALS, ada nanti namanya spinal muscular atrophy, poliomyelitis dan sebagainya. Tapi yang paling sering dari penyakit motor neuron ini termasuk jarang. Ya, jadi yang paling sering dari yang jarang ini adalah ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Mungkin pernah nonton filmnya siapa deh yang ALS? Bisa nggak tahu sih deh? Siapa? Halo? Stephen Hawking, ya. Kemudian siapa lagi? Kreator SpongeBob, ya kan? ALS. Kalau kita jarang baca buku, setidaknya baca apa gitu ya, tabloid gitu. Nah, oke, jadi ALS ini disebut juga dengan penyakit Lou Gehrig. Kenapa disebut dengan penyakit Lou Gehrig? Jadi waktu itu ada pemain baseball. Nah, itu dia yang pertama sekali dicurigai mengalami ALS, jadi menggunakan nama dia. Itu yang awal sekali, baru yang memang yang terkenal adalah nanti Stephen Hawking ya, salah satunya. Ini merupakan penyakit neurodegeneratif, jadi dia mengenai motor neuron. Kalau mengenai motor neuron berarti nanti klinisnya adalah lebih ke motorik, ya, gangguannya motorik. Kemudian ALS ini bersifat progresif, jadi termasuk kronis progresif. Jadi biasanya dialami kurang lebih usianya 40 tahun, dari 40 tahun makin lama makin memberat. Nah, ALS ini bisa diturunkan, bisa juga didapat. Ya, inherited dan sporadik atau sporadik ini acquired ya, didapat. Nah, kemudian ALS ini yang khas adalah yang tidak ditemukan pada penyakit lain adalah klinisnya UMN bercampur dengan LMN. Ya, jadi ada klinis upper motor neuron, ada klinis lower motor neuronnya. Nah, awalnya dia dari proksimal dulu. Nanti akan saya bahas apa itu UMN, apa itu LMN. Nah, epidemiologinya 90-95% itu bersifat sporadik, jadi didapat. 5-10% bersifat familial atau diturunkan. Di data di Indonesia belum ada, jadi yang kita ambil adalah data dari luar. Di Amerika 5,2 banding 100.000 orang, kemudian di dunia 1,6 banding 100.000 per tahun. Jadi kalau yang didapat atau sporadik ini, frekuensinya lebih banyak atau insidensinya lebih banyak pada perempuan. Walaupun perbandingannya hampir sama ya, laki-laki dibanding perempuan sama dengan 1,3 banding 1,5.
Dan dia insidensnya akan meningkat seiring dengan usia, karena tadi penyakitnya bersifat neurodegeneratif. Nah, ini mungkin sedikit gambarannya, saya tidak selalu bahas terlalu dalam di sini. Jadi, lesinya itu, kelainannya itu di cornu anterior medulla spinalis. Jadi ini penampang medulla spinalis ya, Dek. Makanya yang kena motor neuronnya saja, karena cornu anterior medulla spinalis ini hanya untuk motorik. Jadi pada pasien ALS tidak ada gangguan sensorik. Begitu juga dengan gangguan otonom. Jadi dia murni gangguan motorik. Jadi suaranya kekencengan ya. Oke, tutup aja nih. Kedengaran nggak keluar? Iya, makanya kenapa jadi ngeliat saya tadi semua. Agak deh, jangan terlalu tutup juga. Bisa tuh ya kuliah di jam membaca. Nah, kemudian jadi ini tadi lesinya boleh dipakai ini aja deh. Nah, jangan tutup oleh juga deh. Dek, jangan tutup sekali deh. Agak dibuka deh. Nah, ya deh. Jadi lesinya di cornu anterior medulla spinalis, ini penampang medulla spinalis, di bagian cornu anteriornya, di bagian depannya, itu hanya untuk motorik. Jadi makanya kenapa lesinya bercampur LMN dan UMN. Jadi dia selain mengenai cornu anterior medulla spinalis, dia juga mengenai traktus corticospinal dan corticobulbar. Jadi di sini ada corticospinal itu antara cortex dan spinal, kemudian ada lesi corticobulbarnya. Jadi makanya pada pasien ini, ALS ini, klinisnya LMN bercampur dengan UMN. Kenapa dia klinisnya LMN? Karena mulai lesi dari cornu anterior medulla spinalis sampai otot, itu klinisnya bersifat lower motor neuron. Kalau lesinya di atas cornu anterior medulla spinalis sampai korteks, itu lesinya bersifat upper motor neuron. Apa klinis dari upper motor neuron? Antara lain spastis, refleks fisiologisnya meningkat, refleks patologisnya meningkat, bukan meningkat, refleks patologisnya positif. Nah, kemudian kalau klinis dari lower motor neuron, pasiennya klinisnya klasit, atrofi, hipotrofi, seperti itu ya. Refleks fisiologisnya meningkat atau menurun atau hiporefleks, kemudian tidak ditemukan refleks patologis. Jadi kalau UMN hiper semuanya, kalau LMN lower motor neuron hipo atau A. Jadi atrofi, arefleks, hipotrofi, hiporefleks, klasit, seperti itu. Nah, ini merupakan klasifikasi dari ALS. Walaupun yang paling sering terjadi adalah sign out, Dik. Ini apa, Dik? Masih ini? Masih online? Masih? Masih online? Masih, Dok. Ini masih terkonek di ternyata nggak dihidup kameranya. Nah, sudah, Dok. Oke, jadi ini klasifikasi dari ALS ya. Tapi yang paling sering adalah spinal onset ya. Jadi yang kena adalah ekstremitas. Baik ekstremitas atas maupun bawah. Jadi inilah nanti yang akan bercampur klinisnya antara UMN dan LMN. Maksudnya bercampur apa? Jadi nanti yang kita nilai adalah 4 level atau 4 segmen. Pertama adalah level bulbar, ya, nervus kranial.
kemudian level cervical, ya leher, kemudian level torakal, punggung, dan terakhir level lumbosakral atau pinggang dan sampai sakrum. Nah, maksudnya bercampur LFN dan UFN, contohnya pada level cervical. Kalau misalnya kalian sudah belajar stroke LFN atau UFN? UFN, artinya UFN apa? Berarti refleks fisiologisnya meningkat, ya. Refleks patologisnya bisa positif. Nah, dan pada pasien UMN tidak akan ditemukan tanda-tanda atrofi atau hipotrofi. Yang ada hipertrofi. Nanti bedakan lagi deh antara atrofi memang karena lesi LMN atau disease atrofi. Itu bisa ditemukan disease atrofi pada UMN. Nah, pada kasus ALS, UMN bercampur dengan LMN, jadi pasiennya kita temukan ototnya atrofi atau hipotrofi, tapi refleks fisiologisnya meningkat. Atau refleks patologisnya ditemukan. Ada lesi satu level, misalnya di cervical. Kita temukan tangannya ada atrofi, misalnya ini apa namanya deh? Hipotenar atau tenar? Ini namanya tenar, yang ini hipotenar. Jadi nanti akan ditemukan ototnya, misalnya saya ambil contoh yang di sini deh, refleks otot bisep. Otot bisepnya atrofi, tapi begitu kita periksa refleks fisiologisnya, refleks fisiologis bisep, maka itu meningkat. Nah, itu yang disebut dengan klinis LMN bercampur dengan UMN. Jadi yang klasik, yang sering adalah yang spinal onset. Kemudian ada juga yang cuma bulbar onset. Frekuensinya lebih kecil. Jadi hanya mengenai nervus kranial. Yang paling sering adalah atrofi lidah. Ya, lidahnya waktu kita lihat atrofi, jadi papilnya licin. Kok lidah kita kan ada papil-papilnya, ini waktu dilihat licin. Itu namanya atrofi lidah. Atau kita bisa temukan juga fasikulasi lidahnya. Bedakan nanti fasikulasi dengan tremor. Kalau tremor dia dekat, kalau fasikulasi dia kedutan. Ya, jadi kita bisa lihat dari lidah. Nah, yang lain, klasifikasi yang lain adalah progresif muscular atrofi, jadi ini lebih progresif, ya, dibandingkan yang spinal onset. Kemudian ada primary lateral sclerosis. Kalau progresif muscular atrofi ini murni LMN, ya. Kalau primary lateral sclerosis murni UMN, jadi ya. Kemudian ada lagi namanya apa ini? Sorry saya nggak kelihatan. Pseudopolyneuritic ALS. Nah, ini hanya mengenai di ujung-ujung saja, ujung-ujung ekstremitas. Kemudian ada hemiplegic ALS, jadi hanya mengenai satu sisi tubuh, karena yang klasik itu mengenai keempat anggota gerak. Kemudian ada lagi namanya flail arm syndrome, ini hanya mengenai ekstremitas atas. Kemudian ada flail leg syndrome, ini hanya mengenai ekstremitas bawah. Lagi sih. Kamu jangan jauh, udah saya klik dari sini aja. Nah, jadi yang paling sering tadi spinal onset, yang ini ya. Nah, ini ALS itu bisa ada klinisnya tadi spinal onset hanya mengenai ekstremitas bercampur dengan onset bulbar. Ya, jadi ada bulbarnya, ada cervicalnya, ada lumbalnya. Sebenarnya ada tambahannya lagi yaitu torakal. Nanti pada pemeriksaan penunjang akan diperiksa keempat level ini. Ya. Nah, tadi udah saya sebutkan apa aja tanda-tanda aktor motor neuronnya. Kalau yang di bulbar itu bisa jauh-jauhnya positif. Jadi diketuk di rahang, maka mulutnya akan bergerak. Nah, itu positif. Kemudian ada ditemukan spastisitas baik di palatum maupun di lidah. Itu kalau di bulbarnya yang UMN. Kalau LMN tadi fasikulasi, jadi kedutan di lidah, ya bergelombang nanti lidahnya. Nah, kemudian ada atrofi lidah,
Kemudian ada kelemahan palatum dan fasikulasi dari palatum. Kemudian kalau di leher, nah itu tadi kalau lesinya mengenai servikal, maka tanda-tanda UMN-nya tadi bisa hiperrefleks, ya, bisa refleks patologisnya positif. Nanti mungkin kalian lebih paham lagi waktu skill lab. Nah, kalau tanda-tanda lower motor neuronnya, ada tanda-tanda atrofi, refleks fisiologisnya menurun atau tidak ada sama sekali. Kemudian kalau yang tanda-tanda UMN di lumbal, itu hampir sama kayak servikal, tadi refleksnya meningkat. Jadi waktu kita ketuk di lututnya, refleks fisiologisnya meningkat. Ya, ada refleks patologis. Kemudian kalau tanda-tanda UMN-nya juga sama, atrofi atau hipotrofi atau refleksnya menurun. Nah, ini tanda khas. Jadi dari penelitian didapatkan bahwa ada istilahnya split hand. Apa itu split hand? Jadi atrofi di otot tenar, ya. Ini namanya otot abductor pollicis brevis. Itu disarapi oleh nervus medianus. Mungkin kalian bisa, ini kan semester 6 ya, bisa kembali ke semester 4. Waktu saya mengajari ada saraf tepi. Ya, jadi ini namanya otot tenar atau otot abductor pollicis brevis. Disarapi oleh nervus medianus. Kemudian dia radiusnya C8T1. Jadi ini atrofi otot tenarnya. Kemudian atrofi otot introseus dorsalis 1. Ya. Ininya juga atrofi, tapi otot hipotenarnya normal. Itu yang disebut dengan split hand. Padahal otot hipotenar itu dengan otot tenar radiusnya sama. Kemudian otot hipotenar ini atau aduktor digiti minimi dengan introseus dorsalis 1 itu sarafnya sama-sama nervus pulmonaris, tapi berbeda ternyata pada ALS. Makanya dia kelainannya bukan di saraf tepi, bukan kelainannya di radix. Jadi tanda khas dari ALS antara lain adalah atrofi otot tenar tanpa disertai atrofi otot hipotenar dan adanya atrofi otot introseus dorsalis 1. Ya, jadi ini bisa dilihat. Ini atrofi ya, Dek, mengecil. Ya, kita lihat ototnya cekung. Nah, kemudian ini namanya otot tenar. Kemudian ini namanya otot hipotenar, masih berisi ya, masih berisi. Kemudian ini namanya otot tadi introseus dorsalis 1. Ya, ini cekung juga. Harusnya kita lihat aja sendiri. Punya kita kan lebih berisi. Nah, untuk menegakkan diagnosis ALS digunakan device L-Escorial. Jadi L-Escorial kriteria, ya. Jadi kalau misalnya kita ada menemukan pasien ada kelemahan, ada atrofi atau hiperref, ada kemudian refleks fisiologisnya meningkat, tapi dia juga spastisitas, ya spastisitas itu tanda dari upper motor neuron, kemudian progresif. Nah, ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan penunjang EMG, ya, atau NCV. EMG itu pakai tusuk jarum, NCV untuk periksa konduksi saraf. Kemudian kita lakukan neuroimaging. Kenapa perlu dilakukan neuroimaging? Karena ALS ini merupakan penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi begitu kita menyebutkan orang ALS itu sudah seperti sebuah vonis bahwa kita akan mengatakan ya udah nggak ada obatnya, akan seperti ini. Ya, obat untuk menyembuhkannya belum ada. Sampai saat ini hanya ada obat untuk memperlambat progresivitas. Ya, jadi makanya hati-hati waktu menegakkan ALS. Jadi sangat diperlukan pemeriksaan neuroimaging dan pemeriksaan penunjang lain seperti EMG.
untuk menyingkirkan diagnosis banding lainnya. Kalau ternyata hasil neuroimaging atau MRI-nya, misalnya pasiennya tetraparesis. Kalau pasien tetraparesis, maka lesinya di mana, Dek? Di otak, di cervical, atau di lumbar? Lesinya di cervical ya. Kalau tetraparesis, maka lesinya di cervical. Kalau paraparesis, lumpuh kedua tungkai atau kaki, maka lesinya di lumbar. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien ada tetraparesis, lumpuh keempat anggota gerak, kemudian kita temukan, kok ini hiperrefleks ya, kok ada atrofi, tapi kok ada atrofi, kok kurang cocok ya kalau mau UMN. Nggak pas, LMN juga tidak. Kok ini campuran. Sebelum kita ke vonis ALS, maka harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Begitu hasil MRI-nya normal, tidak bisa menjelaskan kelainannya, kemudian hasil EMG-nya menunjang, maka kita bisa menyebutkan diagnosisnya adalah ALS. Jadi sangat riskan untuk menyebutkan di awal sekali pasien datang langsung mencurigai ALS. Ya. Nah, kemudian jadi pada LS varian ini ada istilahnya suspek, probable, possible, dan terakhir definite. Ya, definite berarti ya udah memang ini beneran ALS. Tapi kalau masih suspek, probable, possible itu wajib melakukan pemeriksaan penunjang dan memikirkan diagnosis yang lain. Nah, suspeknya jika ditemukan tanda LMN lebih dari satu daerah. Jadi tadi kan ada 4 level saya sebutkan. Aja deh. Bulbar, cervical, thoracic, bulbar. Jadi yang disebut dengan suspek, kalau klinisnya ketemunya hanya LMN saja. Ya, tidak ada tanda UMN. Atau hanya tanda UMN saja. Jadi tidak campuran. Nah, ini bisa kita curigai sebagai suspek. Kemudian saya mungkin ke ini dulu, ke probable. Nah, probable itu kalau klinisnya LMN dan UMN-nya pada satu level. Atau UMN-nya ditemukan lebih dari satu level. Jadi ada klinis LMN UMN pada level vertikal. Tadi misalnya atrofi tangannya, tapi refleks fisiologisnya meningkat. Nah, itu berarti satu level. Ya. Atau kita ketemu tanda UMN lebih dari satu level. Ya. Misalnya ada refleks fisiologisnya meningkat di ekstremitas atas dan refleks fisiologisnya meningkat di ekstremitas bawah. Nah, itu bisa naik ke arah probable. Dengan catatan harus dilakukan EMG. Dan EMG ini untuk menilai lesi lower motor neuron. Jadi boleh aja ada pasien datang dengan klinis UMN semua ya. Misalnya kayak tadi, refleks fisiologis bisepnya meningkat, refleks fisiologis patelanya meningkat. Nggak ada di tanda LMN ya. Nanti udah kita lakukan MRI, nggak ada apa-apa, normal. Begitu kita udah singkirkan diagnosis banding lain. Dan kita lakukan EMG untuk melihat di level cervical dan lumbal itu, di mana yang tadi refleks fisiologisnya meningkat, ada tanda-tanda lower motor neuron tidak? Jika ada, maka naik ke arah probable tadi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan possible ALS. Ini kalau LMN dan UMN-nya di 2 level ya. Jadi cervical dan lumbal atau cervical dan bulbar campur, harus ada dua-duanya. Nah, definite kalau ditemukan pada 3 level. Kalau 4 level yang sudah pasti lebih definite lagi. Nah, ada yang namanya tadi LMN, UMN-nya cuma 1 level. Nah, ini yang disebut dengan possible, bisa kita sebut dengan possible ALS awalnya. Tapi kita harus melakukan pemeriksaan DNA. Kalau ternyata positif, maka ini disebut dengan definite familial ALS.
Nah, diagnosis bandingnya bisa MMN, multifokal motor neuropati. Jadi kalau dibilang neuropati saja, orang akan mikir, oh yang paling sering neuropati karena apa deh? Semester 4. Polineuropati DM ya. Ini pagi ini ngantuk, lapar atau apa sih? Kita lihat PPDS-nya juga agak mengawang-awang ya, Dek. Oke. Jadi kalau disebut dengan neuropati, biasanya kita mikir yang paling sering adalah neuropati DM, neuropati diabetik. Ya. Tapi itu klinisnya campuran motor dan sensorik. Nah, ternyata ada yang murni motorik saja, namanya multifokal motor neuropati. Masih ingat, apa bedanya polineuropati dengan multifokal neuropati? Apa dia? Semester 4 deh. Ini semua pelajaran semester 4 yang tidak akan diulang. Apa, Dek? Apa sih, Dek? Bedanya polineuropati dengan multifokal neuropati. Polineuropati klinisnya simetris bilateral. Kanan kiri sama kenanya. Kalau multifokal neuropati, maka lesinya ceplok-ceplok. Kanan kenanya apa, saraf apa, kiri kenanya saraf apa. Ya, tapi lebih dari satu saraf yang terkena. Satu lagi namanya mononeuropati kan. Mononeuropati berarti hanya satu saraf yang terkena. Ya, jadi DD-nya bisa multifokal motor neuropati, ya, tapi ini hanya murni motorik, makanya di DD dengan ALS karena ALS juga murni motorik. Terus di DD dengan spinal muscular atrophy masih bagian dari motor neuron disease. SMA ini murni hanya LMN. Kemudian ada namanya spinobulbar muscular atrophy atau namanya penyakit Kennedy. Ini juga bagian dari motor neuron disease. Kemudian poliomyelitis juga bagian dari motor neuron disease, ada Westnal virus atau paraneoplastic motor neuron disease. Nah, terapinya yang tadi saya sudah disebutkan tidak ada obat yang menyembuhkan. Ya, jadi yang ada hanya obat untuk memperlambat progresivitas. Dan di Indonesia juga obat itu baru masuk sehingga harganya sangat mahal. Jadi untuk saat ini yang bisa kita lakukan pada pasien yang sudah terdiagnosis ALS adalah terapi simptomatik. Istilahnya dia ada kelemahan, ya fisioterapi, ya dia ada spastis, dikasih obat antispastisitas seperti itu. Nah kemudian juga ini nanti sebenarnya Stephen Hawking itu termasuk yang oh iya. Jadi Stephen Hawking itu termasuk yang pasien yang mengalami ALS yang angka harapan hidupnya sangat lama, dia meninggalnya lama ya. Itu biasanya umurnya 5-10 tahun, tapi dia itu lebih panjang lagi. Iya ya, thank you dok. Nah, kemudian perlu dicatat juga, seperti Stephen Hawking, ternyata ALS tidak mempengaruhi kecerdasan. Tapi ada ALS yang bisa berhubungan dengan demensia. Ya, walaupun si Stephen Hawking tidak mengalami itu. Kemudian modifikasi diet, respiratory management, karena nanti meninggalnya biasanya depresi nafas, gagal nafas, seperti itu ya. Kemudian modifikasi diet, kenapa modifikasi diet? Karena nanti pasiennya ada gangguan menelan atau disfagia. Kemudian ada speech therapy, karena pasiennya juga mengalami gangguan bicara. Nah, prognosisnya rata-rata angka ketahanan hidupnya 3-5 tahun, 30% pasien lebih dari 5 tahun, dan 10-20% pasien lebih dari 10 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyakit jarang berikutnya, yaitu multiple sclerosis. Multiple sclerosis ini juga kronis dan dia merupakan penyakit autoimun. Kalau tadi ALS neurodegeneratif, ini penyakit autoimun.
yang mengenai sistem saraf pusat, yaitu baik di brain maupun spinal cord, di otak maupun di medula spinalis. Ya, karakteristiknya, jadi yang terjadi pada multiple sclerosis adalah inflamasi. Mungkin saya tidak menjelaskan patofisiologinya terlalu ini di sini ya. Jadi inflamasi, kemudian ada proses demyelinasi. Nah, makanya kemarin judulnya terambil penyakit demyelinasi karena dari multiple sclerosis ini, tapi saya tidak, karena ini semuanya kan yang lain tidak demyelinasi. Jadi demyelinasi maksudnya apa? Mielinnya, hubung mielinnya pada spinal cord, dan pada spinal cord-nya lah yang terkena oleh si proses autoimun itu, makanya terjadi klinis multiple sclerosis. Kemudian ada gliosis dan neuronal loss. Gejala neurologisnya bervariasi, ya iya, karena yang kena nggak cuma otak, tapi medula spinalis juga, ya. Jadi bisa aja gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, vertigo, kemudian disfagia, bisa kesemutan, bisa kelemahan, inkontinensia. Nah, di sini ada gangguan otonom. Ya, klinisnya biasanya terjadi relapse akut pada dewasa muda. Untuk epidemiologinya seperti biasa di Indonesia belum ada datanya, jadi di Amerika 400.000 orang, kalau di dunia sekitar 2,5 juta. Perbandingan laki-laki dan perempuan 3:1. Perempuan banding laki-laki 3:1, jadi lebih banyak pada perempuan. Kemudian terjadi pada usia 20 sampai 40 tahun. Yang tadi kan di atas 40 tahun ya. Nah, perjalanan penyakitnya nanti ada penjelasan juga di bawah. Jadi pertama sekali fase dari multiple sclerosis adalah remisi relapse. Artinya begitu ada gejala perbaikan, bisa beberapa bulan tidak ada keluhan apa-apa. Jadi bisa pasiennya datang pertama dengan tetraparesis UMN, ya, kelemahan keempat anggota gerak, kemudian refleks fisiologisnya meningkat, refleks patologisnya meningkat. Begitu ada gangguan sensori, ada gangguan otonom, inkontinensia urin atau retensi urin, seperti itu, ada gangguan otonom. Kemudian kita curigai, dokter neurologinya mencurigai ke arah mielitis transversa. Mielitis artinya inflamasi di medula spinalis. Nah, di situ untuk pertama sekali terkadang sulit kita untuk menegakkan diagnosis multiple sclerosis. Apakah ini jadi multiple sclerosis atau hanya mielitis saja? Karena dia multiple sclerosis itu remisi relapse. Akhirnya pasiennya kita obatin, pulih, nggak ada gejala gitu ya, kayak yang tadi itu. Nah, nggak taunya beberapa bulan kemudian, 6 bulan atau 1 tahun kemudian, tiba-tiba dia gangguan penglihatan. Nah, yang kedua kali baru bisa kita curigai, oh ternyata multiple sclerosis di pasien. Ya, jadi ada fase remisi relapse. Ya, kemudian ini namanya relapse remitting multiple sclerosis atau RRMS. Kemudian ada secondary progressive multiple sclerosis. Awalnya remisi relapse, lama-lama dia perburukan progresif. Nggak ada lagi dia remisi relapse ya. Atau yang terakhir primary progressive multiple sclerosis. Ini berbeda dari dua di atas. Dari awal memang tidak ada fase remisinya. Jadi makin lama makin memburuk. Nah, ini tadi penjelasannya. Kalau yang remisi relapse multiple sclerosis atau RRMS ini banyak ditemukan pada kasus multiple sclerosis, jadi sekitar 70-80% pasien yang tadi remisi relapse, pulih, langsung kambuh lagi, pulih, kambuh lagi. Nah, gejala kalau dia ada klinis atau gejala ada keluhan, ada gejala neurologis, itu biasanya menetap 24-48 jam, ya menetap dulu, misalnya gangguan penglihatan, menetap dulu dia 1-2 hari, dan bisa aja berlanjut memberat dalam hitungan hari sampai minggu. Nah, tapi setelah itu dia akan mengalami pemulihan. Nah, pemulihannya ini bisa beberapa tahun atau bulan tanpa ada gejala baru. Jadi bisa aja 6 bulan sampai 1 tahun. Nggak ada gejala apa-apa di pasiennya, sampai si pasiennya juga lupa
Pada suatu hari, itu yang tadi saya bilang, datang pasiennya dengan gangguan penglihatan, baru setelah kita korek, oh iya, saya pernah 1 tahun yang lalu, Dok, lumpuh. Tapi setelah itu, setelah beberapa 1-2 minggu, saya langsung bisa balik lagi, Dok. Nah, bisa seperti itu. Begitu 65% pasien ini sebagian besar akan berkembang menjadi tadi secondary progressive multiple sclerosis. Ya, ini jadi awalnya tadi remisi relapse dari RRMS, habis itu menjadi secondary progressive multiple sclerosis. Jadi perburukan neurologisnya bertahap. Ini merupakan lanjutan dari RRMS. Nah, ini biasanya terjadi setelah 10 sampai 15 tahun setelah RRMS. Jika pasien, tadi kan yang banyak multiple sclerosis yang paling banyak adalah perempuan ya. Kalau ternyata terjadi pada laki-laki, kemudian usianya tua waktu kita diagnosis, jadi tadi kan usianya 20-40 tahun, nggak taunya waktu kita diagnosis dia di umur 50 tahun, nah ini kemungkinan progresifnya akan lebih cepat. Nah, kemudian yang tadi, yang terakhir ada namanya PPMS, primary progressive. Ini ada nama sekitar 15-20% pasien, ini perburukannya bertahan tanpa relapse ya. Jadi tidak ada fase remisi relapse-nya, langsung berburukan. Nah, ada terakhir namanya progressive relapse. Relapsing multiple sclerosis ini hanya sekitar 5% pasien. Perburukannya bertahap, tumpang tinggi dengan relapse-nya. Jadi kita nggak tahu ini memang udah sempat perbaikan, langsung kambuh lagi atau dia makin progresif. Tadi manifestasi klinisnya bervariasi, jadi dari gangguan penglihatan, ya, bisa diplopia apa deh? Apa diplopia deh? Penglihatan double, ya. Kalian kalau nggak tahu ada istilah yang saya tulis, kalau mau ditanya ya. Atau nystagmus, ya, nystagmus gerak ya, gerak cepat, gerak lambatnya ada. Ada neuritis optik, jadi kena nervus 2-nya, ya gangguan penglihatan juga ini. Kemudian hilang pendengaran, vertigo udah dapat ya kuliah vertigo? Oh belum, nanti ada MS2. Vertigo jadi pusing berputar, kemudian ada gait imbalance, ketidakseimbangan, kemudian dysarthria apa deh? Gangguan bicara pelo, celat, atau disfagia, sulit menelan, ya. Kemudian bisa ada kelemahan, bisa tremor, gemetar, atau spastis, kaku, fatigue, kelelahan, atau ataksia. Ataksia hampir sama sebenarnya gait imbalance juga, ketidakseimbangan. Jadi goyang-goyang kalau jalan maupun duduk seperti itu, atau berdiri. Kemudian ada gangguan sensorik, jadi bisa pegas, kesemutan, gangguan berkemih dan pencernaan tadi inkontinensia, urin atau alfi. Kemudian yang itu klinisnya tadi mielitis transversa. Mielitis transversa artinya semua komponen motorik, sensorik, dan motorik terkena pada satu waktu bersamaan. Ya, kemudian bisa gangguan fungsi kognitif karena bisa tadi kan kenanya juga di brain ya. Kemudian sama bisa gejala psikiatri. Nah, pemeriksaan penunjangnya tetap deh, semua penyakit pasti kita perlu pemeriksaan penunjang. Karena walaupun mungkin pernah disebutkan yang paling penting dalam menegakkan diagnosis adalah anamnesis, ya kan? Anamnesis sekitar 80% untuk menegakkan diagnosis ditambah dengan pemeriksaan fisik. Tapi tetap kalau misalnya kita ada DD yang lain, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya adalah MRI brain dan spinal cord. Jadi dua-dua di otak dan di medula spinalis. Medula spinalisnya bisa kita pilih antara cervical, lubal, atau torakal tergantung klinis si pasien. Ya. Kemudian yang khasnya adalah di multiple sclerosis adalah ini. Jadi lesi berbentuk ovoid di bagian dalam substansi alga atau dengan perpanjangan corpus callosum. Jadi ini ada Dawson finger. Nih, satu yang tegak apa yang vertikal nih. Ini kan ada yang putih. Ya. Ada yang hipo intens.
Nah, kemudian dia ada yang ke atas-atas ini yang disebut dengan Dawson finger. Itu yang termasuk khas dari multiple sclerosis. Bisa juga kita lakukan LP, tujuan LP di sini untuk menyingkirkan diagnosis banding infeksi. Jadi bisa ditemukan oligoclonal band walaupun ini tidak khas punya si MS. Kemudian bisa kita lakukan visual evok potensial untuk melihat lesi demyelinasi. Ya. Ini bisa dilakukan juga di Adam Malik. Jadi untuk melihat jarak penglihatan, visual evok potensial, jarak penglihatannya kita lihat. Nah, kalau tadi ALS pakai kriteria apa, Dek? Lupa ya, pakai apa, Dek? Oh, ALS Korea. Kalau ini kita pakai kriteria McDonald. Ya. Jadi kriteria McDonald itu kalau misalnya kita temukan lebih dari 2 klinis, ya, kemudian terbukti dengan adanya 2 lesi pada pemeriksaan MRI, maksudnya gimana? Jadi pasiennya udah 2 kali serangan. Yang tadi misalnya, pertama tetraparesis, ya, kemudian setahun kemudian gangguan penglihatan. Nah, itu berarti sudah ada 2 klinis. Ditunjang dengan adanya ditemukan 2 lesi. Jadi 2 lesi itu waktu kita periksa, waktu dia tetraparesis kita MRI servikal ada lesi. Waktu dia gangguan penglihatan kita MRI ada lesi. Nah, itu ada 2 lesi ya. Nah, itu sudah tegak ke arah multiple sclerosis. Tidak diperlukan data yang lain. Enak kalau udah terjadinya 2 kali. Susah biasanya terjadi sekali. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Kalau ada 2 serangan, ya tadi misalnya tetraparesis dan gangguan penglihatan, tapi waktu dia tetraparesis, MRI-nya normal. Waktu dia gangguan penglihatan baru ada abnormalitas atau ada lesi di MRI-nya. Maka ini kita perlu pemeriksaan penunjang lagi. Jadi this ini artinya disseminated in space. Jadi harus ada lagi kita MRI ulang untuk melihat memang ada lesi lain. Maksudnya tidak harus yang pas tadi yang kedua gangguan penglihatan. Itu nanti baru 1 nih buktinya, gitu kan? Waktu dia tetraparesis normal. Bisa aja kita ulang beberapa bulan, ternyata hasil MRI-nya ada lagi lesi di tempat lain tapi klinis yang nggak ada. Nah, itu bisa ke arah multiple sclerosis. Jadi di situ disseminated in space. Ya. Kemudian kalau cuma 1 serangan, cuma tetraparesis aja, tapi ditemukan 2 lesi waktu MRI, waktu tetraparesis di MRI normal abnormal, kemudian dia nggak ada serangan nih. Habis itu kita tetap curiga, jangan-jangan ini nanti berlanjut jadi multiple sclerosis. Kita MRI, ternyata hasil, tapi ditemukan hasil lesinya ada 2 tempat di lokasi yang berbeda. Nah, itu kita perlu dari hasil MRI kita perlu lihat DIT. DIT itu disseminated in time. Jadi kita harus melihat bahwa MRI 2 lesi itu terjadi pada 2 waktu yang berbeda, pada waktu yang berbeda. Nah, ini atau ditunjang dengan LP-nya oligoclonal band. Nah, ini ke arah multiple sclerosis. Atau dia cuma serangannya cuma 1 kali. Tetraparesis, kemudian cuma ada di MRI cuma ada 1 lesi, maka lebih banyak lagi pemeriksaan penunjang. Kita harus melakukan di MRI-nya kita harus lihat ada lesi lain ya di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ya. MRI-nya nggak boleh di situ-situ aja. Misalnya tetraparesis, MRI-nya lesinya di servikal. MRI-nya abnormalnya di servikal. Habis itu kita foto lagi masih di servikal juga, itu masih 1 tempat. Ya, begitu kita MRI brain ternyata ada lesi tapi nggak ada klinis. Nah, itu bisa curiga ke arah multiple sclerosis. Atau pasiennya disseminated in time, beda waktu. Pasiennya di tetraparesis di MRI sekarang ada kelainan. Berikutnya nggak ada klinis, kita MRI waktu yang berbeda, ternyata ada lesi juga di servikalnya, walaupun di tempat yang lain tapi ya, maksudnya servikalnya nggak tempat yang sama.
di level yang berbeda. Nah, itu bisa juga ke arah multiple sclerosis. Atau hasil LP-nya ada oligoklonal band. Nah, ini berikut algoritma untuk menegakkan diagnosis MS. Jadi ada gejala yang mencurigai penyakit demyelinasi, maka kita harus mengeksklusi kemungkinan penyebab lain. Ya, apakah memang ada tetraparesisnya, jangan-jangan ada tumor, nah seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang menunjang ke arah MS tadi sesuai dengan kriteria McDonald. Kalau ternyata tidak, kita harus dieksplorasi penyakit demyelinasi lain. Nah, kalau ternyata sesuai dengan kriteria McDonald, maka kita berikutnya menentukan tipenya. Apakah yang remisi relapse, secondary progresif, atau primary progresif. Nah, untuk diagnosis batiknya tadi bisa infeksi, ya, bisa penyakit vaskular otak, jadi bisa aja gangguan penglihatan, bisa mungkin stroke, karena kejadiannya juga akut kan ini. Atau penyakit autoimun lain, contohnya SLE, atau neoplasma, atau ada tumor di otaknya yang klinisnya gangguan penglihatan, kan bisa juga. Nah, kemudian bukan karena diagnosis banding lain metabolik atau toksik, jadi bisa aja karena defisiensi vitamin B12, seperti itu. Kemudian apakah ini penyakit idiopatik atau genetik, atau gangguan psikiatri, atau contohnya gangguan konversi. Tapi itu terakhir ya, jadi kita tetap mikir ya kalau pasien ada tetraparesis memang kan bisa aja gangguan penglihatan. Nah, kenapa di DD-nya dengan psikiatri dok? Bisa aja dia bilang gangguan penglihatan. Kita periksa refleks cahaya normal. Funduskopi normal. Kan yang bisa bilang dia gangguan penglihatan hanya dia ya. Ini berapa? Nggak kelihatan, kata dia. Nah, itu bisa aja kita DD dengan konversi. Tapi jangan terlalu cepat ya. Mendiagnosis pasien dengan gangguan psikiatri. Kita harus buktikan dulu bahwa bukan karena ada gangguan strukturalnya. Untuk terapinya, jadi terapi pemicunya, karena tadi remisi relapse, berarti ada pemicunya, apakah infeksi, gangguan metabolik, kemudian simptomatik, jadi ya kalau pasiennya ada spastis, ya tadi dikasih obat antispastisitas, kemudian pemberian kortikosteroid. Biasanya pemberian kortikosteroid diindikasikan hanya pada saat serangan akut, bukan untuk jangka panjang. Jadi pasiennya tetraparesis, kita kasih steroid dosis tinggi intravena selama 3-5 hari, tidak perlu tapering off. Ya udah dia pulih, sudah selesai. Nanti ada serangan lagi, kita kasih kortikosteroid, pulih ya sudah. Tapi obat untuk jangka panjangnya ada disease modifying therapy. Yang tersedia di Indonesia ada interferon alpha, interferon beta, sama fingolimod. Fingolimod itu masuk ke disease modifying therapy. Kemudian perlu rehabilitasi kalau memang ada kelemahan. Untuk prognosis awalnya ringan, tapi dia akan mengalami perburukan, ya, seiring dengan waktu dan perjalanan penyakitnya progresif bertahap, bisa terjadi cacat permanen dalam 10-15 tahun. Kemudian yang terakhir masuk neurofibromatosis, sebenarnya ini agak overlap dengan bagian kulit. Reaksinya lebih jelas di kulit, cuma ada gangguan sarafnya. Jadi kalau saya nggak salah ini gangguan di bagian kulit nanti dapatnya di semester 7. Jadi di sini saya lebih bahas ke neuronya nanti ya. Jadi neurofibromatosis ini penyakitnya neurokutaneus, jadi ada tumor di saraf dan di kulit. Ini autosomal dominan, ya. Kemudian neurofibromatosis itu ada 1 dan 2. 1 disebut dengan penyakit von Reckling-Hausen. Kemudian ada neurofibromatosis 2. Epidemiologinya yang paling sering adalah neurofibromatosis 1, sekitar 96%. 50% terjadi mutasi spontan dan 50% inherited, ya, diturunkan. Kemudian neurofibromatosis 2 itu lebih jarang lagi, hanya sekitar 3%. Neurofibromatosis 1, jadi klinisnya ada neurofibroma, kemudian ada caveolate macula, jadi ini yang berwarna coklat seperti kopi gitu lah kan.
Kemudian ada freckling, ini lebih ke lesi kulit ya memang sebenarnya. Freckling ada bintik-bintik di daerah aksila, neurofibroma ini bintik-bintik di seluruh tubuh. Jadi mungkin nanti kalau di bagian kulit, kalau nggak salah disebut dengan penyakit gajah. Jadi yang ada tumor di kulit-kulit itu yang banyak-banyak, yang makin lama makin besar. Kok ini gambarnya saya dapat yang kecil-kecil. Nah kemudian di neuronya ada klinisnya optik glioma. Jadi ada tumor di nervus opticus, di nervus 2. Ini dia tumornya yang warna putih. Ya. Kemudian neurofibromatosis 2, ini lebih ke neuro. Jadi klinisnya ada bilateral vestibular schwannoma, ada tumor di saraf vestibular bilateral, kemudian ada ditemukan meningioma, tumor di meningen. Jika ada campuran seperti ini dua, maka ini ke arah neurofibromatosis 2. Ini pasiennya gangguan keseimbangan. Kalau meningioma terkadang tidak ada keluhan ya pasiennya, kalau apalagi kalau masih kecil. Kecuali kalau lesinya misalnya di kok sini dekat daerah cerebellum ya gangguan keseimbangan juga jadinya, sama kayak bilateral vestibularnya. Nah, terapinya kalau untuk neurofibromatosis 1, lesi kulitnya di eksisi, kemudian monitoring perubahan neurologinya karena tadi kan bisa ada optik glioma, jadi ada gangguan penglihatan tidak. Nah, dievaluasi oftalmologinya, kemudian dilakukan kalau ada dilakukan kemoterapi. Kemudian pada pasien ini bisa juga ada gangguan belajar dan perilaku. Nah, ini untuk kita lakukan konseling. Kemudian untuk terapi neurofibromatosis 2 itu tadi apa aja klinisnya deh, bilateral vestibular ya, schwannoma, jadi tumor di saraf vestibular dan tumor di meningen atau meningioma. Nah, ini perlu evaluasi oftalmologi, audiologi, penglihatan, pendengarannya, kemudian BEP, brain auditory evok potensial, ya, untuk melihat, untuk menilai, bukan melihat, menilai jarak pendengaran, kemudian dilakukan MRI brain dan spine, ya, karena bisa tadi ada meningiomanya, tapi pasiennya bisa aja ada klinis yang lain di spine-nya, jadi kita mau lihat, kemudian bisa diberikan monoklonal antibodi dan terakhir pembedahan. Untuk prognosis neurofibromatosis 1 kalau eksisi kulit maka referensinya akan meningkat. Kemudian 8-13% neurofibroma akan menjadi malignan, karena tahu tadi neurofibroma berarti jinak ya, bukan sarkoma, tapi ini bisa menjadi malignan. Kemudian kalau neurofibromatosis 2 kalau dilakukan pembedahan maka akan terjadi rekurensi 44%. Jadi kekambukannya cukup tinggi. Kalau dilakukan radiasi ada resiko transformasi menjadi malignan. Kemudian kalau kita berikan monoklonal antibodi, maka 53% ukuran tumor akan berkurang dan 57% akan ada perbaikan pendengaran. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, Dek? Ada waktu 4 menit lagi. Iya, Dek. Jadi, oke. Kalau patofisiologinya itu sebenarnya tetap berlangsung, cuma secara klinis. Jadi misalnya pasiennya tetraparesis nih, ya, kita kasih steroid karena pada serangan akut memang obatnya adalah steroid dosis tinggi. Selama 3-5 hari kita lihat ternyata dia pulih. Kadang ada juga yang tidak dikasih obat pulih sendiri, ya. Makanya sering pasien nggak tahu udah ada serangan pertama. Oke, nah habis itu dia pulih nih, nggak ada keluhan apa-apa. Kalau yang awal-awal bisa nggak ada keluhan apa-apa, sebenarnya itu prosesnya akan berjalan deh. Tapi dia nggak ada keluhan apa-apa, tetraparesisnya pulih, pokoknya keluhan lain nggak ada. Kemudian 6 bulan kemudian, atau 12 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, ada lagi dia gangguan. Nah, karena ini proses autoimun, jadi tetap berlangsung sebenarnya. Nah, kemudian itu pas awal-awal, tapi pada akhirnya bisa menjadi secondary progresif. Jadi jadi akhirnya dia misalnya tetraparesis, kemudian pulih, tidak ada keluhan apa-apa, gangguan penglihatan, pulih,
nggak ada keluhan apa-apa. Habis itu hemiparesis, buku 11. Nah, setelah itu bisa aja hemiparesis yang perbaikan, bukan pulih ya, perbaikan. Udah dianya udah, maksudnya udah kita kasih obat disease modifying terapinya. Nah, kemudian udah tegak multiple sclerosisnya itu dia udah mulai perbaikan tapi tidak pulih. Habis itu ada klinis yang lain, lama-lama dia nanti makin berat. Makin pemulihannya lebih lambat dan kadang tidak udah nggak pulih lagi, perbaikan saja. Gitu deh. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Ada lagi, Dek? Atau saya kecepatan? Tapi nggak kecepatan juga, kurasa. Ada lagi yang mau ditanya, Dek? Atau yang di ini ada yang mau ditanyakan? Yang online? Itu online udah hilang ya, Dek? Yang online udah hilang jangan-jangan. Yang online masih ada? Masih, Dok. Ada pertanyaan, Dek? Belum ada, Dok. Oke. Kalau gitu saya bertanya satu pertanyaan saja. Boleh tolong sebutkan apa klinis dari kanker motor neuron? Boleh adik yang jilbab abu-abu sejajar saya. Ya, yang lagi melihat ke samping adik masker hitam. Saya nggak tahu jilbabnya bukan. Apa jadi klinis dari kanker motor neuron? Karena kayak sudah UMR-nya. Multiple sclerosis ada UMR-nya. Apa deh? Ada cowok garis-garis. Yang sendirian di situ. Apa deh garis dari UMR? Apa? Kata kontrolisnya kenapa? Positif, oke. Terus apa lagi? Ada umum, ya. Iya. Oke, jadi hiperrefleks ya. Korelatif psikologis yang meningkat, refleks patologis yang positif, kemudian tidak ada kemudian hipertrofi, pastis ya. Jadi tidak ada atrofi, hipotrofi, tidak ada hiporefleks karena dia hiperrefleks. Pokoknya kalau UMN hiper-hiper, LMN hipo-hipo atau A. Nah, pastis itu tanda UMN, tremor itu tanda UMN. Tanda LMN flasid, fasikulasi. Nah, ya. Oke. Kemudian yang khas dari ALS apa? Selain lesinya LMN dan UMN. Silakan Martua. Ada apa nih namanya Martua? Adik, masih on nggak, Dek? Atau udah sambil mandi, sambil makan? Sambil makan nggak apa-apa sih. Martua, siapa ini namanya? Andrew. Apa khasnya dari ALN? UMN bercampur dengan LMN dan Martua Andrew. Saya kalau online ini ya, saya udah berkuah di sini, yang di sana nggak dengar juga. Michael Kurnia, Azahra, apa Dik? Split hair. Selain itu, yang tadi saya sebutkan, mungkin tidak saya tuliskan. Apa? Apa Dik? Atrofi lidah masuk web apa Dik? Lesinya di mana Dik? Jadi tidak akan ada. Jadi perlu
Ingat, begitu pasien datang dengan keluhan kebas, motor neuron tersingkir dengan segera. Ya, motor neuron miopati itu tersingkir dengan segera. Kalau pasiennya begitu datang, saya kebas, ya, walaupun dia lumpuh misalnya, tetrakaresis, saya lumpuh dok, kasih saya kebas, nggak ada rasa, nah itu saya tersingkir. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Adik. Ya, Dok.